yang dimaksud dengan mihrabnya itu di mana ya kalau sekarang di dalam Masjidil Aqsa itu? Di kompleks Masjidil Aqsa mihrab itu. Eh, Secara persis kita tidak tahu dengan baik ya. Hmm. Yang jelas yang disebut dengan ini dulu ini Masjidil Aqsa itu yang di ujung ya, bukan yang kubah berwarna Mas, emas ya. tuh. Itu masjid Sakra, masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab pada waktu kekhalifahan beliau. Jadi masjid yang paling ujung namanya Aqsa. Aqsa itu yang paling ujung. Ya, itu posisinya. Nah, itu dulu setiap orang ketika berdoa itu bikin tempat-tempat sendiri-sendiri. Ya, tempat berdoa. Nah, kalau berdoa mereka semua hanya duduk di tempat itu tanpa membuat hijab. Kecuali Maryam, karena dia seorang wanita, dia pilih satu tempat dari bahagian Masjidil Aqsa, tempat yang jadi tempat ibadah orang pada umumnya itu. Dulu bentuknya belum masjid sebagai masjid-masjid yang kita sholat berjamaah seperti sekarang ini, belum. Ya, isinya tempat ibadah. Dan ibadah mereka kaifiatnya pun kita tidak sama dengan kaifiat ibadah kita sekarang, sholat 5 waktu, itu tidak. Nah, itu semacam tempat berzikir, tempat berdoa, tempat bermunajat, tempat merenung, tempat tafakur. Nah, untuk Maryam dibuat hijab di sebuah titik dari bagian yang luas di area Masjidil Aqsa itu. Nah, di tempat itulah Nabi Zakaria selalu yang mendatangi Maryam. Di Maryam tidak keluar, kecuali Maryam keluar ketika berhajat saja. Jadi persis seperti yang kita lakukan kalau kita dalam kondisi etikaf di bulan Ramadan. Nggak kemana-mana, di titik itu kita berdiri, dan memang malah sunnahnya itu kalau di beberapa tempat ini mazhab Hanafi itu kalau mereka beretikaf itu bikin tenda, kayak tenda itu dikurung. Jadi dia sendiri nggak ada yang lihat perbuatannya. Ya, mengurung diri di tempat itu secara tersembunyi, tapi di bagian dari luas masjid itu. Jadi semuanya bikin kapling-kapling gitu, kayak gitulah. Nah, makanya biasanya kalau mau yang seperti itu sudah koordinasi dulu dengan imamnya, dengan PKI di sana, begitulah. Nah, jadi ada tempat di bagian Masjid Aqsa yang seperti itu. Tempat yang di bagian mana, wallahu a'lam. Yang jelas di tempat itu menjadi tempat yang istimewa. Nabi Zakaria saja begitu tahu tempat itu tempat turunnya rahmat Allah langsung berupa hidangan tadi, langsung beliau angkat tangan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Tempat itu pula langsung Nabi Zakaria bermohon kepada Allah. Jadi doa Nabi Zakaria semakin kuat di tempat itu. Persisnya wallahu a'lam. Mungkin ada yang ingin menambah, kalau ada yang pernah ke sana mungkin lihat. Tapi yang jelas Nabi sendiri tidak menginisiasi, tidak mengidentifikasi tempat yang mana. Kalau cerita pemandu tur kita ke Masjid Aqsa, itu ada dikasih tahu. Itu tempatnya tidak jauh dari tempat yang ada gua masuk yang di bagian Masjid Aqsa itu yang di dalam, itu ada semacam batu-batu, tapi kita bisa turun ke bawah. Ada yang mengatakan itulah tempatnya katanya. Karena tempatnya tertutup di bawah dalam area Masjid Al-Aqsa itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi sendiri tidak menginisiasi, tidak mengatakan tempatnya di mana. Mungkin menjadi tetap menjadi rahasia lebih baik buat kita sehingga kita mengetahui seluruh area Masjidil Aqsa itulah tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan doa Nabi Zakaria untuk meminta keturunan. Nah, eh, memang kan di sini kan dijelaskan ya mendapatkan keturunan Nabi Yahya itu dengan Ya. adanya usaha Nabi Zakaria dengan doa gitu. Jadi saya berpikir dengan tadi dibicarakan tafsirnya itu adalah ini kekuatan doanya sehingga bisa mendapatkan keturunan walaupun istrinya mandul. Nah, apakah ada riwayat atau memang ikhtiar itu yang paling tinggi itu adalah kekuatan doa itu Pak Ustadz dibanding dengan ikhtiar dari perbuatan? Di dalam peristiwa Nabi Zakaria terkesan seolah-olah kekuatan doa itu adalah segala-galanya. Hal yang sudah Allah buat berdasarkan satu sistem, satu sunnatullah kauniyah katakanlah, yang bisa melahirkan adalah orang yang tidak mandul, kemudian yang melahirkan adalah orang yang usia muda, yang masih sehat, bertenaga,
Ya, lalu diiringi dengan doa baru Allah akan mempunyai anak. Sedangkan sosok Nabi Zakaria ini tidak, dia sudah dipastikan oleh masyarakat setempat jenis wanita ini adalah wanita yang mandul, karena begitu. Ya. Dan Nabi Zakaria kemudian terus berdoa walaupun istrinya mandul sampai beliau usia lanjut. Jadi doanya Nabi Zakaria itu dari usia muda itu. Ini menunjukkan bahwa doa itu juga menentukan dan sangat menentukan. Kita jangan meremehkan doa ketika ikhtiar kita maksimalnya kualitasnya kecil gitu. Kita sudah berikhtiar maksimal, apa namanya bisa kita usahakan, kuantitas ataupun kualitasnya ya sebesar itu saja. Kita nggak bisa lebih dari itu. Kayak katakanlah orang sudah bekerja cari nafkah, kemampuannya dengan keilmuan yang dia miliki cuma sebatas itu. Tapi ketika diiringi dengan kekuatan doa yang istimewa, doa yang kuat, doa yang penuh dengan keyakinan, doa yang tulus tadi, doa yang dengan suara diri tersembunyi, tak ingin orang lain tahu, ya, hanya yang tahu antara dia dengan Tuhan, doanya seperti itu. Ini bukan tidak mungkin bisa membuat sesuatu hal yang mustahil menjadi mungkin. Ya. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu bisa terjadi. Nah, ini tentu saja bukan sesuatu yang mudah bisa terjadi. Ya, kita bisa rasakan ketika kalau dalam hidup Nabi itulah bisa beliau, kalau dalam kehidupan kita sekarang ini itu yang disebut dengan karomah. Kita hanya bisa berdoa dan bermohon, bisa terjadi sesuatu yang khaliful adah, bisa berbeda dengan kebiasaan pada umumnya. Itu bisa terjadi. Tapi sekali lagi doa ini dengan sebuah alasan yang sangat kuat pula. Dan kebetulan Nabi Zakaria punya alasan yang sangat kuat. Alasan yang sangat kuat itu adalah beliau ingin di belakang beliau ada pelanjut risalah. Jadi kita kalau ingin berdoa sesuatu yang hampir mustahil untuk dikabulkan, tapi kita berharap Allah mengabulkan, kita harus punya alasan yang kuat juga agar kenapa Allah harus mengabulkan doa kita. Kita harus kuat. Misalnya kita berdoa, ya Allah, kalau Engkau hanya karuniakan kepada kami rezeki yang hanya sebatas ini, padahal kami punya anak-anak asuh yang banyak, kami punya panti asuhan yang penuh biaya, kami punya anak-anak yang kami pelihara, dan saya punya ponakan-ponakan yang sudah ditinggal mati oleh saudara saya, yang berarti mereka anak-anak yatim. Saya perlu menafkahi mereka, misalnya. Harus ada alasan-alasan yang sangat kuat pula untuk menguatkan doa kita agar Allah menerima. Jadi bisa terjadi di luar ikhtiar biasa yang biasa-biasa saja, kekuatan doa melebihi daripada ikhtiar. Itu bisa terjadi. Dan ini dibuktikan dari kisah Nabi Zakaria. Di sini Nabi Zakaria apakah sebagai bapak biologis dari Maryam atau hanya sebagai pengasuh dari Maryam? Maryam itu adalah putra dari Imron. Imron itu punya seorang istri, istrinya bersaudara dengan istrinya Nabi Zakaria dalam sejarah. Jadi bersaudara. Maryam itu adalah ponakannya. Karena ponakannya jadi mahramnya zaman itu, ya, mahramnya termasuk. Kalau di zaman kita itu tidak mahram langsung itu. Karena mahram langsung itu adalah kalau ponakan langsung. Kebetulan yang menjadi saudara itu adalah istrinya Nabi Zakaria dengan istrinya Imron, kan gitu. Itu sebetulnya bukan mahram langsung. Mahram langsung itu adalah kalau Nabi Zakaria bersaudara dengan Imron atau Nabi Zakaria bersaudara dengan istrinya Imron. Itu baru mahram. Itu kalau di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang. Pada zaman itu mahramnya itu termasuk. Jadi itu adalah mahram Nabi Zakaria. Jadi ponakan. Ya. Jadi Maryam ponakan Nabi Zakaria. Dan itulah nanti kita akan lihat Nabi Zakaria melahirkan Yahya terlebih dahulu. Baru kemudian lahirlah Nabi Isa tidak berapa lama kemudian. Jadi justru Nabi Zakaria yang minta kepada Allah bertahun-tahun, dialah yang dikaruniai oleh Allah anak dulu, Nabi Yahya, dan kemudian Nabi Isa. Jadi makanya Nabi Isa alaihissalam dalam perjalanan dakwahnya seusia atau sempat satu perjuangan bersama dengan Nabi Yahya alaihissalam. Itu Nabi Isa alaihissalam. Karena dia berdua jadi Nabi Zakaria paman, Maryam itu ponakan,
lalu ponakan punya anak, dan si paman juga punya anak. Jadi anak dengan ponakan juga tetap, tapi anak dan ponakan yang kedua. Itu banyak dalam kitab sejarah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, di kitab Daya wa Nihaya juga ada disebutkan, gimana pertalian hubungan antara Ali Imran, keluarga Imran itu dengan Nabi Zakaria. Dan menariknya juga, kisah, nanti kita akan masuk kepada kisah Maryam, nanti penjelasan di kisah Maryam nanti lah, tentang kenapa Allah melahirkan sosok Maryam ini, padahal harapannya dari keluarga Imran adalah seorang anak laki-laki. Tapi ternyata yang lahir Maryam, dan setelah Maryam ada lahir sosok yang sangat istimewa, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kalau melihat begitu urgensinya doa itu dengan alasan mewarisi, berarti sebetulnya memang tugas kita yang utama itu memang dakwah ya Pak ya. Jadi apa memang menjalankan syariat itu yang kita kembali ke tafsir yang sebelumnya kan, dakwah bil hal sama dakwah bil apa dengan ucapan kan ya Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi seseorang ketika dia menikah dan kemudian nanti akan berketurunan, dalam pikirannya itu adalah dia harus punya generasi berikut yang akan melanjutkan dakwah dirinya yang pada zamannya mungkin belum sampai mencapai kemenangan dan keberhasilan umat ini. Dilanjutkan oleh anaknya, dilanjutkan oleh cucunya, dan seterusnya. Oleh sebab itu, seorang muslim yang soleh ketika akan menikah, itu tidak akan sampai kepada berpikir, kan boleh nikahi wanita non-muslim, kan boleh nikahi wanita ahli kitab. Itu nggak masuk dalam kamus seorang yang sedang berjuang menegakkan dakwah itu. Meskipun itu dibolehkan untuk umat Islam secara umum. Tapi buat dia, sosok pergerakan, sosok yang bergerak dalam dakwah ini, dia berpikir mesti mencari wanita yang salehah, ya, wanita yang nantinya akan menjadi wadah dari anaknya yang nanti akan lahir anak yang soleh, yang akan melanjutkan tugas risalah dakwah beliau. Dan ini yang menjadi penguat dalam berdoa kalau kita belum dikaruniai oleh Allah seorang anak. Ya. Jadi kalau orang beralasan ini alasan yang sangat kuat karena dia ingin supaya bisa berlanjut risalah itu tanpa berpikir harus wah sudah kalau ini mandul langsung saja menikah dengan yang kedua dulu, langsung dengan yang ketiga dan seterusnya. Nggak langsung berpikir ke situ, berpikir dulu ini, ya kemudian diikhtiar yang kuat dan terus diiringi dengan doa juga yang kuat. Baru setelah memang dianggap sudah hampir kondisi yang tidak mungkin kan dia punya anak, baru dia mungkin kalau di zaman sekarang berpikir untuk menikahi istri yang kedua atau dia sendiri ya kalau orang sekarang ya berobat atau apa kayak gitulah semacam itu. Yang jelas dalam Islam itu orang yang punya anak itu berpikirnya bukan sekedar menikah, tapi berpikirnya dia akan punya keturunan yang soleh dan solehah, keturunan thayyibah yang akan melanjutkan dakwah dan perjuangan. Berpikirnya sampai panjang ke situlah istilahnya begitu.